The Power of Hope atau kekuatan keyakinan gitu ya teman-teman. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PJT Channel. Sore ini saya di rumah habis berbuka puasa, tadi minum teh Jawa, saya kasih gula aren, terus makan buah dan makan sayuran. Itu rasanya full, perut saya udah full banget teman-teman. Udah wow. Saya ada ngemil pisang apa tadi itu? Pisang saling salah. Ini udah luar biasa full teman-teman. Luar biasa, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini dimampukan akhirnya sampai seharian untuk saum. Walaupun sekali memang ada loyonya juga teman-teman. Jam-jam berapa itu, jam-jam 12-an agak loyo, tapi saya buat istirahat, geletak, wah itu nikmat sekali. Nah, menjalani dunia entrepreneur bagi saya memang melatih, yang saya rasakan adalah melatih mental saya teman-teman. Karena saat kita kerja, saat kita ngantor gitu, kita udah merasa safe, merasa aman bahwa setiap bulan ya wes saya akan terima gaji, jumlahnya segini dan kegunaannya ini dan ini dan ini. Nah di dunia entrepreneur yang nyatanya adalah dunia jual menjual, kita itu tidak ada kepastian kalau yang saya rasakan. Jadi misalkan hari ini saya target dapat 1 juta gitu ya, belum tentu saya mendapatkan. Bisa jadi under, bisa juga more than 1 billion gitu. Jadi yang perlu sangat-sangat dikuatkan adalah mental. Saat kita loyo, mental kita juga hakul yakin, kita bersyukur aja dan harus terus bertahan, bukan berarti harus menyerah, tapi pada saat lebih kita juga tetap harus bisa menahan. Kalau kita saat berlebih terus kita ugal-ugalan, ya wes pada saat sapi ya suraono gitu. Jadi mental pada saat kondisi loyo, wah ini yang kudu dikuatkan teman-teman. Karena bayangin rasanya sampean jualan terus sepi, bisa jadi nggak ada yang beli itu. Kalau mentalnya tidak kuat, belum lagi dengan penglihatan orang, omongan orang, siapapun itu gitu, orang terdekat, orang siapa gitu, itu bisa meluluh lantakan mental teman-teman. Tapi saya coba runut, saya renungkan, saya terus pelajari saat niatnya itu lillah, gantungannya ke pokoknya hakul yakin ini yang terbaik dan hasilnya serahkan ke Gusti Allah. Karena nggak mungkin setiap kita tuh pasti dikasih rezeki. Tugas kita adalah ikhtiar. Nah cara ikhtiar itu macam-macam. Kalau saya ikhtiar, saya lebih memilih saya di rumah, saya di dalam kamar, saya rebahan, saya mainkan HP, mainkan iklan. Jadi different. Orang lain bisa melihat, kerjaannya apa? Geledaan, kerjaannya tiduran. Padahal orang lain tidak bisa memahami bahwa cara kerja kita different. Cara kita berbeda. Jadi kadang kita tidak bisa menjustifikasi seseorang, menilai seseorang dengan sudut pandang kita. Mereka kelihatannya nggak ngapa-ngapain, tapi doing something, bisa jadi dia investasi yang terus bekerja untuk dia. Bisa jadi orang kelihatannya nggak punya apa-apa, tapi nyatanya dia punya apa-apa. Jadi kalau yang saya rasakan pada saat saya misalkan jualan, sunyi, sepi, udah yakin aja. Tapi kalau tidak bisa terus melakukan itu, ya wes mumet, stres, sakit, daya tahan tubuh bisa drop, macam-macam efeknya. Tapi pada saat yakin, coba lihat, saya coba sering perhatikan orang-orang hebat di negara kita ini misalkan, pebisnis handal number 1, number 2, number 3, gimana kehidupannya? Apakah mereka dulu cenderung mudah? Majority mereka justru orang-orang starting from zero teman-teman. Starting from zero, mulai dari nol, bahkan kondisinya emang bener-bener, bahkan nggak semua well educated loh teman-teman. Nggak semua pendidikannya oke, bermodalkan oke, tapi nyata justru mereka yang melewati kesulitan, kesengsaraan, kepedihan. Jadi pada saat terjadi something yang menyulitkan, mereka ini justru kuat. Tapi bagi orang-orang generasi yang selalu udah dapet, udah ini, segala macem, bisa jadi gampang tumbang. Dan saya coba lihat, denger ya Allah, ternyata mereka ini crazy ya. Kayak pendiri Astra itu dari zero juga. Saya baca biografinya mereka, wow.
Ternyata mental patang mundur. Terus yang sekarang punya Clio itu awalnya juga sampai punya mobil yang udah sekelas BMW aja nggak dipakai, naik bis demi untuk menghemat makan aja dibatasin. Makan ikan ayam dibagi-bagi ke keluarganya. Sudah punya mobil, lebih baik naik bis, mengirit bensin, tujuannya membesarkan usaha, membuat pabrik. Dari jualan singkong segala macam sampai dilarang pemerintah jualan karena non Indonesia gitu ya. Dan akhirnya kembali lagi jualan karena mentalnya memang udah bisnis, mentalnya sudah entrepreneur, maka apapun dilakukan udah jualan, jaga kualitas, jualan singkong segala macam, dan akhirnya bisa bikin chat kerja sama orang kalau nggak salah itu ya. Mohon diluruskan, silakan baca biografinya sendiri ya teman-teman. Pendirinya Avian ya, pendirinya sekarang anaknya Bukit Cleo, Pak siapa itu namanya saya lupa, cuman saya pelajaran hidup orang tuanya, wih crazy. Dan akhirnya bikin cat bisa besar dan bisa dinamain Avian, salah satu produk cat lokal yang cukup lumayan besar. Dan di Surabaya lihatlah kantornya yang luar biasa, berapa lantai itu yang begitu megah dan itu. Tapi jangan lihat megahnya. Terus pelajarannya, anaknya ini yang Pak Hernanto Tanoko kalau salah ya, dia bikin minuman Cleo itu berapa tahun kondisi jualan minus atau rugi. Siapa orangnya yang mau jualan bertahun-tahun rugi? Karena mindsetnya udah jauh, oke memang aku jual rugi, tapi di tahun ke ini kalkulasiku udah pasti untung karena udah menembus pasarnya banyak. Rugi itu bisa kan gini, harga per botolnya Rp1.000 atau 5.000 atau 10.000. Kalau aku sekali bikin harus 100 botol, berarti kalau sehari cuma laku satu, kalkulasinya rugi gak? Ya rugi, ongkirnya loh guys. Maintenance-nya, gawainya, bisa jadi saya belum ada profit, yang dibilang rugi seperti itu teman-teman. Tetapi targetnya adalah aku akan bisa keuntungan pada saat sudah menjual 100.000 botol dengan target market mungkin seluruh Jawa. Ya dia kan menembus Jawa itu modal terus ya, modal bikin pabrik sono, bikin toko di sono, bikin tempat gudangnya di sana, itu kan termasuk rugi. Jadi ibaratnya modal, tapi memang mungkin ya kalau kan udah konglomerat ya punya modal. Cuma dari ceritanya, ternyata seorang konglomerat pun yang modalnya gila pun melewati masa sulit, merasa rugi, merasa itu seperti itu bertahun-tahun loh. Gak cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, crazy. Lah saya jualan masih profit, cuman sepi, masa harus nyerah? Masa saya harus udah nggak bisa? Padahal saya punya gantungan Tuhan. Yakin kurangnya di mana dibenerin. Kalau ngomong nggak punya modal ya udah alon-alon diberesi. Terbukti sampai detik ini saya pun masih bisa running. Bahkan saya disupport supplier, dipakai dulu bayarannya nanti. Jujur walaupun memang berat, waduh kapan ya bisa saya lunasin, belinya cash. Nawa itu baik, tapi realitas juga ada bahwa kita disupport orang tanpa harus kena bunga, tanpa ini itu kan luar biasa teman-teman. Support dari secara tidak langsung dari Tuhan dan melatih diri kita gimana cara manajemen keuangan. Ya harus rem ini, rem itu, dahulukan itu, gulung terus membesar. Dan mental itu teman saya dapatkan saat terjun langsung. Dulu mungkin saya nggak pernah merasakan. Dulu mikirnya cuma nggak punya duit, nggak punya duit gimana gitu pada saat kerja gitu. Kok udah pas-pasan, pengen cari usaha, tapi sudah usaha, ternyata orang kalau benar-benar terjun the real entrepreneur itu jiwanya akan dilatih untuk sabar, kuat, bijaksana. Wes toh kondisi memaksa. Kadang mentalnya marah-marah, tapi mau tidak mau harus mengerem. Kalau saya marah, bisnis saya bisa anjlok. Karena tim saya akan stres, mereka stres nggak bisa kerja. Mau tidak mau saya berlatih mengendalikan amarah. Walaupun ya namanya manusia terpancing sometimes. Bahkan pembeli yang rusuh pun kita membuat kita. Walaupun saya pernah belajar ilmu komunikasi, ilmu PR, how to treat crisis management, tetap aja namanya manusia bro. Setiap hari, setiap detik dapat suntikan hal-hal negatif. Kita lagi ini, kita nonton tiba-tiba tontonan, ada berantem mempengaruhi, ada orang selingkuh,
ada yang benih-benih lewat, aduh otak kita terracun terus guys. Maka untuk menghilangkan racun, saat saya ini mengadakan challenge setiap hari untuk olahraga. Karena apa? Kalau otak udah ngengok, saya harus fit, saya kena keringat keluar, fresh kembali. Terus kedua ya ibadah teman-teman. Karena dengan ibadah menundukkan mental kita, mengademkan jiwa kita, kita bisa mengenolkan lah gitu, mereset just gitu. Kembali lagi yaitu. Dan yang saya rasakan nggak ada kata berhenti untuk belajar teman-teman. Maka mental yakin, rezeki itu sudah diatur dan kita bisa bertumbuh sebertumbuh-tumbuhnya. Karena ada rezeki yang sama Allah, sama Tuhan masih digantung. Dan kita jemput itu. Dan jumlahnya ini bisa unlimited teman-teman. Karena Allah Maha Kaya. Sampai saya mengenal konsep yang namanya kita itu bisa membantu orang, justru kita akan dibantu. Saya barusan dengerin juga Adik Rai. Dia cerita masalah the art of giving. Giving apa tadi ya? Giving and receiving gitu kan. Intinya ya kalau dalam Islam ya sedekah. Kalau kita alirkan, justru kita akan mengalir. Kalau kita memberi, justru kita akan juga diberi kembali. Itu konsepnya nyambung juga. Kalau sesuatu tidak dialirkan, stuck, teman-teman. Maka kita mau tidak mau, rezeki kita pun juga harus dialirkan ke orang-orang yang berhak, orang-orang yang ini. Bahkan, kita harus paksa diri untuk bisa itu. Karena apa? Kalau dalam konsepnya orang tua-tua kita, memberi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, meminta-minta itu bukan jiwa yang diajarkan. Justru kita memberi. Karena apa? Dengan memberi, kita akan mendapatkan kembali. Walaupun kita tidak berharap loh teman-teman. Tapi insya Allah kita justru mendapatkan. Apa yang kita tanam, kita tunai. Itu real teman-teman. Saya itu banyak dapat mukjizat. Kadang-kadang ya Allah gitu. Kok jualan sepi banget gitu. Tapi akhirnya saya coba renungan dalam. Saya rubah mindset saya. Udah yakin aja. Pasti diberi. Kayak hari ini ya tadi pagi tiba-tiba nongol. Pagi-pagi baru buka tuh langsung hampir setengah juta lewat, lebih ceder. Siangan loh saya juga lagi saum kan, badan saya agak lemah gitu kan. Akhirnya udah saya los aja, tidur aja. Udah yakin aja. Siangan dikit, saya coba plus ada yang masuk closing tuh. Sekali closing lumayan, hampir 300-an sampai 200 lebih yang pasti ya udah. Saya coba-coba lagi kok zero lagi. Udah, saya diam kan. Sore nongol, cepet. Bahkan habis maghrib pun nongol tiba-tiba ke Bintaro. Dapat dari 200 ribuan sama mungkin 300. Sorenya lagi nongol lagi. Nah itu teman-teman, jadi ada hal-hal yang di luar nalar yang kita plan, jam segini nggak bisa, tapi kalau Allah menggerakkan jam berapapun bisa nongol. Rezeki teman-teman kalau masalah uang. Jadi tinggal kuat-kuatan mental, yakin. Oke teman-teman, kan udah kelamaan cerita saya, curhat saya seperti segini dulu. Lanjut next video.